warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana li huduri majalisil ilmi wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sayyidi ulil azmi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'i rabbinal alimi. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wajib kiranya kita berterima kasih kepada Sang Pencipta, Zat yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di rumahnya, di waktu yang dimuliakan olehnya, di bulan yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah salah satu dari 4 bulan yang haram. Maksudnya haram bukan hukumnya haram. Kalau haram itu hukumnya haram, yang melakukan dapat dosa, yang meninggalkan dapat pahala, ada alifnya haram. Tapi kalau bulan haram itu adalah bulan yang mempunyai hurmah, mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Semoga di dalam kita memasuki tahun baru Hijriah ini, lembaran kita baru pula, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun yang lalu, dan di tahun yang baru ini kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa mengisi waktu-waktu kita dengan taubat ibadah kepadanya. Taufiknya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa memanfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, bisa kita pakai sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Masih mengkaji kitab Syarhul Ainiyah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid tercinta Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga dengan kita mengkaji manaqib secara kehidupan kaum sholihin, kita ditambah cinta kita kepada mereka. Karena orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kita yakin setiap nama yang kita sebutkan di kitab ini maupun kitab yang lain, ketika menerangkan orang-orang soleh, manaqib orang-orang soleh, mereka itu adalah kaum-kaum golongan yang dicintai oleh Allah. Apabila kita ingin dicintai seperti mereka oleh Allah, hendaknya kita mencintai mereka dahulu, karena enggak ada seseorang yang bisa sampai kepada Allah kecuali lewat para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mengenalkan kita kepada Allah? Siapa orang yang bisa menjadi penyebab Allah menambah iman kita? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang apabila kita dengarkan manaqib mereka, secara hidup mereka bertambah iman kita, cinta kita bertambah. Maka semoga dengan kita mengkaji kehidupan mereka, hidup kita dimiripkan dengan kehidupan mereka. Walaupun kita enggak bisa kumpul bersama mereka di dunia, semoga bisa kumpul di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah sering saya disebutkan di kitab Zahrul Basim, menerangkan manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa orang man qara'a tarikh waliyin husyira ma'ah, siapa orang yang mengkaji, meneliti, mempelajari, mendengarkan dengan cinta, dengan rasa mahabbah terhadap manaqib kehidupan seorang wali, maka dengan izin Allah orang tersebut bakal dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Seperti hadis yang masyhur kita dengarkan dan kita pahami setiap kita hadir majelis ta'lim yang tidak asing di telinga kita dan sering disebutkan lewat lisan para ulama kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah khutbah di mimbar Masjid Nabawi, semoga bisa haji umroh.
Amin ya rabbal alamin. Beliau tengah-tengah khutbah didatangi oleh salah seorang pedesaan. Orang pedesa itu orang lugu, apa adanya, nggak punya wajah dua, wajahnya cuma satu saja. Apa yang ada di hatinya ditampakkan lewat lisannya. Tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Nabi SAW dan semua sahabatnya bingung, ketenggangan lihat orang pedesaan ini. Kok beraninya tanya sesuatu yang ditakuti oleh siapapun, yaitu kejadian hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar, firman Allah Subhanahu wa taala. Kejadian, tidak ada kejadian yang paling dahsyat yang terjadi atau yang bakal terjadi ataupun yang sudah pernah terjadi melebihi dahsyatnya hari kiamat. Dia tanya, kapan kiamat wahai Allah, wahai Rasul SAW? Nabi SAW mengetahui bahwasanya yang tanya ini bukan main-main, bukan sembarang orang. Di hatinya ada cinta kepada Allah sama Rasul SAW, sehingga Nabi SAW ingin menjadi penyebab apa dibalik dia tanya kepada Rasul SAW, sehingga Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Beliau balik tanya kepada Arabi, wa ma adattalaha, apa yang kau siapkan sebelum datangnya hari kiamat? Apa jawaban Arabi itu? Yang kita minta kepada Allah, semoga kita memiliki sifat yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Apa kata beliau? Ma'adatu laha bikathrati sholatin wala siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan diri saya untuk menyambut hari kiamat itu wahai Rasul, dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya ibadah. Akan tetapi saya, di hati saya ada cinta kepada Allah dan Rasul SAW. Itu jawabannya. Sehingga semua sahabat diam seksama mendengarkan apa yang diutarakan oleh Arabi tersebut. Sehingga Nabi SAW berkata apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Maka siapa orang yang istiqomah mempelajari, mendengarkan kisahnya orang soleh, senang ketika mendengarkan atau menyebutkan kisahnya orang soleh, itu tanda bahwasanya di hatinya itu ada cinta kepada mereka. Semoga kita diberi kecintaan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka mencintai kita, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kita di Syarhul Ainiyah ini, kita sudah sampai di perkataannya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah kita membahas kemarin manaqib dari Imam Sabah, Imam Sahal, Imam Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari. Seiling apa wis lali? Nah, meneng kabeh. Insyaallah eling ya. Kalau lupa dilihat lagi YouTube-nya biar nambah subscribe-nya. Sekarang kita membahas perkataan Abdullah Haddad, Abdullah Haddad, qaulu sayyidina Nadim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Amin. Wa abil muhasabati alladhi yu'za laha ni'mal wali wa birriayati qadru'i, yang artinya, dan sekarang kita membahas abil muhasabah. Abil muhasabah. Jadi beliau ini adalah Abu Abdillah, punya anak namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdillah, namanya Harith, Imam Harith bin Asad Al-Muhasibi, yang mana beliau itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal wali, sebaik-baik walinya Allah Subhanahu wa taala, wa birriayati qadru'i, yang telah mendapatkan perhatian, kepedulian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau yang terkenal bukan dengan namanya, juga bukan dengan kunyahnya, tapi dikenal dengan lakopnya. Lakop beliau adalah Al-Muhasibi, ya, Imam Al-Muhasibi. Kenapa kok dijuluki Al-Muhasibi? Dijuluki Al-Muhasibi likathrati muhasabatihi li nafsih, karena begitu sering dan banyaknya dan istiqomahnya dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Hasaba yuhasibu hisaban, memperhitungkan dirinya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan benar-benar, perhitungkan baik-baik itu perilaku kalian, diri kalian, sudah sampai mana ibadahnya, sudah sampai mana ketaatannya, sudah sampai mana akhlaknya, sudah sampai mana ngikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak seseorang itu menintrospeksi dirinya sendiri, maka Allah
bakal memperbaiki kehidupannya. Dan perhitungkanlah dirimu sebelum engkau nanti amalan-amalanmu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu marhalah fase kehidupan akhirat itu adalah al-hisab, perhitungan amal. Setiap apapun yang kita lakukan bakal diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairun fa khair. Kalau apa yang kita lakukan itu baik, maka kita mendapatkan balasan yang baik. Wa in syarr fa syarr. Kalau yang kita lakukan itu jelek, maka kita juga mendapatkan balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sungguh Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mustahil tidak bakal memiliki sifat zalim kepada hamba-hambanya. Walakinna anfusahum kanu dzalimin, akan tetapi kita yang zalim kepada diri kita sendiri dengan kita melanggar perintah Allah, melaksanakan ataupun melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya dia mengintrospeksi dirinya sehingga dia memiliki julukan al-muhasibi. Naam. Kemudian beliau adalah salah seorang wali yang sangat dimuliakan di zamannya dan orang yang ahli fikih, zuhud dari dunia dan mendapatkan kepedulian sangat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mempertimbangkan amal perbuatannya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan beliau memiliki akhlak yang indah, semua sifat-sifat yang baik dimiliki oleh beliau. Dan beliau memiliki sifat introspeksi diri yang sangat lebih, itu memikirkan ataupun merenungi salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya idza hamamta bi amrin fatadabbar akibatah. Itu nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Apabila engkau hendak melakukan sesuatu, sebelum engkau melakukan sesuatu, ada sesuatu yang harus kau penuhi dulu. Apa? Tadabbar akibatah, renungkanlah, pikirkanlah apa akibatnya. Jadi akibat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia, bahasa Arab yang diindonesiakan. Akibat itu adalah sesuatu yang dihasilkan seseorang setelah melakukan sesuatu. Bahasa Arabnya akibat itu apa? Akibah. Apabila engkau berkehendak melakukan sesuatu, sebelum melakukan perkara tersebut, tenang dulu, diam dulu, tadabbar akibatah, renungkan apa yang bakal kau dapatkan setelah engkau melakukan sesuatu tersebut. Kalaupun akibatnya baik, yang kau dapatkan baik, bismillah, tawakal Allah, berserah diri kepada Allah, insya Allah kau bakal mendapatkan yang baik. Tapi kalau kita renungkan apa yang mau kita perlakukan, lakukan itu dan mendapatkan sesuatu yang jelek di dunia maupun akhirat, dalam perihal dunia kita maupun agama kita, maka orang yang berakal apabila dia mengintrospeksi dirinya, dia bakal tidak meneruskan keinginannya sehingga dia mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang apabila dia lakukan dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Maka seseorang itu dikatakan orang yang berakal ketika dia selalu memikirkan apa endingnya perilaku saya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Seperti orang kerja di pabrik, mulai Senin sampai Sabtu masuk, Minggu libur. Dia sering bolos, sering alpa, sering nggak kerja. Diingatkan sama direkturnya, engkau telah alpa, engkau telah nggak hadir sekali, 2 kali, 3 kali. Apabila dia menganggap di perihal kerjanya itu penting, dia nggak bakal menggampangkan dirinya untuk absen, alpa, nggak hadir. Maka dia selama tidak ada utur dia hadir karena melihat itu adalah penting. Dan akibat ya, apabila saya melakukan alfa tadi nggak hadir, akibatnya nanti di PO di DO, nanti saya nggak punya pekerjaan. Nah, orang yang berakal itu orang yang selalu memikirkan apa yang bakal dia dapatkan apabila dia melakukan sesuatu. Itu adalah barometer seseorang itu dikatakan berakal ya di dalam kehidupannya. Jadi Imam Muhasibi ini orang yang sangat berakal karena dia selalu mengintrospeksi dirinya setiap melakukan sesuatu. Salah seorang ulama yang besar pada zamannya, ya karangannya banyak sekali dan beliau memiliki julukan Ustadu Ulama il-Baghdadin. Beliau adalah guru ulama-ulama yang ada di Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Baghdad itu di Irak. Jadi
Irak, Iran itu banyak sekali ulama yang sering kita dengar nama-namanya. Itu kebanyakan rumah mereka itu di Iran, di Irak. Nah, ulama-ulama yang di Baghdad yang hidup di zaman beliau itu pasti pernah hadir majelis taklim beliau, ngaji ke beliau dan menjadi muridnya Imam Al-Harits Al-Muhasibi. Harits Al-Muhasibi. Beliau itu aslinya lahir di Irak, di Basrah. Di Irak juga, di Basrah. Kemudian beliau meninggal di kota Baghdad pada tahun 243 Hijriyah. Beliau adalah orang yang selalu zuhud dari dunia. Sering kita sebutkan zuhud itu adalah tidak ada tempat dunia di hatinya. Yang ada di hatinya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Walaupun dia kaya, walaupun dia memiliki apa yang dia inginkan, Akan tetapi apabila apa yang dia miliki tadi itu hilang sekejap, tidak tergerak pun sedikit pun hatinya, sedih karena dia kehilangan dunia yang telah dia milikinya. Seperti kisahnya Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, anak terbesar kalau saya nggak salah dari Syekh Abu Bakar bin Salim, itu namanya Sayyidina Husain. Kuburannya ada di kota Inat. Semoga bisa ziarah. Amin ya rabbal alamin. Inat itu dari Tarim kira-kira setengah jam atau 25 menit. Sayyidina Husain, Syekh Abu Bakar bin Salim, khalifah abahnya setelah abahnya meninggal, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu khalifah setelah beliau meninggal adalah Sayyidina Husain, Syekh Abu Bakar. Itu beliau pernah pada suatu hari menyebutkan firman Allah yang bunyinya, Zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang artinya dihiasi umat manusia itu dengan dia cinta, condong hatinya kepada perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, tembaga, sesuatu yang mahal dari apa? Dari batu bara, emas, perak, minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati, dan kuda-kudaan, kendaraan maksudnya, kendaraan. Wal an'am, binatang ternak, kambing, sapi, unta. Wal harth, dan tegal, sawah, tani. 7 dari apa yang disebutkan oleh Allah SWT itu dicintai oleh manusia karena tabiat kemanusiaannya. Setiap manusia kepingin kaya, setiap manusia ingin memiliki sesuatu yang dia inginkan, dari emas, perak, kendaraan, baju yang bagus, istri, anak, dan lain sebagainya. Manusia pasti tabiatnya cinta kepada ini semua, dan itu adalah dunia. Apa kata Sayyidina Husain? Semua dari 7 gambarannya dunia itu sudah saya miliki semuanya, dan banyak sekali. Bojone akhirnya, maksudnya gitu, anaknya banyak, kendaraannya bagus-bagus, punya emas banyak, punya perak banyak, kaya raya, sawahnya banyak. Sampai sekarang itu di Inat itu banyak tanah-tanah yang nggak ada suratnya, miliknya siapa? Miliknya ajdad, kakek-kakek dari Syekh Abu Bakar bin Salim, kaya raya, ya. Punya hewan ternak banyak. Demi Allah kata beliau, demi Allah kata beliau, kalau semua yang saya miliki sekarang itu hilang, mataharrak fiyya sya'rah, satu dari bulu badanku itu nggak gerak. Maksudnya apa? Hatinya tidak condong kepada apa yang dia miliki, tapi hanya condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Siapa orang yang hanya fokus kepada kehidupan akhirat dan dia mukmin dan dia beramal soleh, bukan hanya kepingin mendapatkan ridha Allah tapi enggak beramal soleh, itu enggak ditolak sama Allah, karena itu adalah angan-angan. Siapa orang yang ingin kebaikan akhirat dan dibuktikan dengan dia beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang bakal senang ketika melihat balasan Allah atas perbuatan mereka. Sebaliknya, wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma jahannama yaslaha madmuman madhura. Dan siapa orang yang hanya fokus sama kehidupan dunia, pikiranin dunya tok, melek mikiri dunya, kape turu mikiri dunya, sing didelok rekening bejakane bendina, sing yang dilihat, yang menjadikan kesibukan dia hanya kehidupan dunia saja. Kata Allah apa? Ajjalna lahu fiha,
saya kasih, saya beri mereka. Mana sesuatu yang saya inginkan, bukan yang dia inginkan. Kita kepingin lebih, tapi Allah nggak kepingin, ya kita nggak bakal mendapatkan apa yang lebih tadi. Kita kepingin ini, tapi Allah nggak berkehendak. Apakah mungkin kita mendapatkannya? Mustahil. Liman nasya, terhadap orang yang kita kehendak. Banyak orang kerja mati-matian tapi gak suge-suge, pelecehan, sambat kabeh saiki. Juga banyak orang yang gak kerjanya itu gak mati-matian tapi kaya raya. Nasibnya Allah orang beda-beda. Itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala karep atau tidak. Sehingga disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Allah taala, ya ibna Adam, hei anaknya Adam, anta turid, engkau menginginkan sesuatu, punya karep, ya. Wa ana urid, saya juga punya karep, saya juga punya keinginan kepadamu. Kau mempunyai keinginan, cita-cita kepadaku, aku juga memiliki keinginan kepadamu. In fa'alta ma urid a'taituka fawqa ma turid. Kalau engkau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, nah banyak hajat kita, banyak sekali hajat kita. Kalau engkau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, laksanakan apa yang aku inginkan. Aku bakal memberimu lebih dari apa yang kau inginkan. Tapi kalau engkau enggak melakukan apa yang saya inginkan, enggak bakal sampai kepadamu kecuali apa yang aku kehendaki, dan engkau tercela di mataku, wahai anak Adam, di sisiku wahai anak Adam. Maka penting kita itu hanya fokus kepada kehidupan akhirat. Adapun kita melakukan sesuatu yang sifatnya duniawi, kita ikatkan dengan kehidupan akhirat dengan niat yang baik, agar kita enggak menjadi orang yang rugi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Harith Al-Muhasibi. Beliau adalah muhtaj ila dirham, orang yang sangat butuh, dan beliau itu memiliki abah yang kaya raya. Abahnya meninggal dan mewariskan sesuatu yang sangat banyak dari harta benda dan tanah. Dan beliau saking waroknya tidak mengambil sedikit pun dari peninggalan abahnya. Kenapa? Karena abahnya termasuk orang yang tidak berstatement bahwasanya Quran itu makhluk atau tidak, mutawakif. Mutawakif itu enggak komen. Karena di zaman beliau itu hidup di zamannya sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Harith ini hidup di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman beliau banyak sekali ulama yang didolimi dan ditindas, dan begitu banyak fitnah yang didapati oleh para ulama. Yang paling bahaya dan paling dahsyat adalah, pernah saya sebutkan mungkin ketika menyebutkan manaqib Imam Ahmad bin Hanbal waktu masjidnya masih di renovasi itu di sana kalau nggak salah. Imam Ahmad bin itu ulama-ulama di zaman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki khalifah yang zalim yang mewajibkan bahwasanya masyarakatnya, umatnya itu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Imam Syafi'i pintar, nanti saya ceritakan. Imam Ahmad bin Hanbal dia tegas, dia rela didolimi, rela dipenjara, sehingga beliau mengatakan Quran bukan makhluk. Dipukuli beliau, dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Dari riwayat beliau meninggal di penjara. Imam Syafi'i pintar, beliau mengatakan bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Quran itu bukan makhluk. Akan tetapi beliau itu pakai takiyah, ya, pakai penselewengan, pakai kinayah. Ya Syafi'i, apakah Quran itu makhluk? Nggak boleh kita mengatakan Quran itu makhluk, karena Quran itu keluarnya dari Allah. Sesuatu yang keluarnya dari Allah itu bukan makhluk. Itu dipelajari di ilmu akidah nanti. Iya, Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat ini semuanya adalah makhluk. Oh wis, engkau aman. Wis, ayo lolos, engkau lolos wahai Syafi'i. Murid-muridnya bingung semuanya. Hei Syafi'i, ya Imam, engkau berani mengatakan firman-Nya Allah itu adalah makhluk? Murid-muridku, engkau enggak paham. Lisan saya mengatakan itu, tapi hati saya mengatakan apa? Bahwasanya jari jemari saya adalah makhluk. Kan saya ngasih isyarat. Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini semuanya. Ketika saya ngomong ini semuanya, saya tidak bermaksud firman-firmannya Allah, kitab-kitabnya Allah, tapi maksud saya adalah jari-jari saya. Jari-jari saya ini makhluk apa enggak? Kata muridnya makhluk, ya udah. Sehingga Imam Syafi'i aman. Nah,
bapaknya Imam Khalid Al-Muhasibi ini tidak mengatakan Quran itu makhluk, tidak mengatakan Quran itu bukan makhluk. Beliau tidak komen. Saking waroknya Imam Khalid Al-Muhasibi, ketika abahnya meninggal, beliau tidak mau mengambil sedikit pun dari peninggalan abahnya. Kenapa? Karena takut abahnya itu adalah orang yang condong kepada Quran itu makhluk. Saking jogone, saking waroknya Imam Khalid Al-Muhasibi. Itu sifat warok beliau ya. Walaupun aslinya kalau beliau ngambil nggak ada masalah, karena orang yang tidak komen itu selamat. Orang yang tidak komen itu dalam agamanya selamat. Dia independen. Ya. Nggak aman-aman saja dia. Kalau menafikan baru bahaya. Yang jelas yang pasti selamat adalah yang mengatakan Quran bukan makhluk. Tapi kalau dia diam, tidak mengatakan, tidak mengomen apapun, dia dikategorikan selamat. Tapi saking waroknya Imam Khalid Al-Muhasibi, beliau tidak mengambil sedikit pun dari apa yang diyakini atau oleh abahnya. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan la yatawarathu ahlu millatain. Tidak boleh dua orang yang beda agama saling mewarisi satu sama lain. Contoh ini. Ada anak muslim, bapaknya kafir. Bapaknya kaya raya bapaknya ini, meninggal dunia. Alhamdulillah meninggal dunia bapak saya. Cari anak si muslim gimana? Datang ke Ustadz, alhamdulillah saya mau menyumbang. Ini. Uangnya dari mana? Nyumbang pondok, nyumbang masjid taklim. Uangnya dari mana? Inti pekerjaan nggak ada ini. Iya, saya dapat warisan dari abah saya meninggal. Oh, abahmu kan kafir. Itu bukan miliknya siapa? Bukan miliknya anaknya. Itu harta. Karena beda agama. Itu dalam ilmu fikihnya seperti itu. Jadi orang yang beda agama tidak saling mewarisi. Begitu juga kalau abahnya itu hidup, anaknya meninggal, anaknya muslim. Apakah abahnya bisa mendapatkan warisan dari anaknya? Nggak bisa, karena beda agama. Kecuali kalau masuk Islam 1 jam sebelum anaknya meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan muslim, maka saling mewarisi. Tapi kalau meninggal salah satunya ada yang kafir, maka enggak boleh mendapatkan warisan. Seperti itu ya, saking warungnya Imam Khalid Al-Muhasibi. Berapa warisannya? Kalau Imam Khalid mendapatkan 70.000 dirham. Wah, itu banyak sekali itu. Inti dapat 70 dirham. Wah, sing ngosari kon tukur ya. Kaya raya inti. Tiap tahun haji inti, tiap bulan umroh. 70.000 dirham. Dirham itu perak. Allahu Akbar. Beliau tidak ngambil sedikit pun. Dan beliau itu mempunyai karomah. Orang itu mendapatkan karomah karena istiqomahnya luar biasa. Dan karomah itu bukan hanya bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang berharga, itu karomah dhahiriyah, karomah secara zahir. Tapi ada karomah yang lebih mulia dari itu semua. Apa? Inti punya sifat syukur, inti punya sifat sabar, inti punya sifat khusyuk ketika sholat, inti punya adab yang indah, inti punya sifat-sifat yang baik, tawadhu, nggak sombong, dermawan. Itu karomah itu. Jadi karomah ini luas maknanya. Nah, karomah yang zahir yang diberikan oleh Allah kepada beliau, apabila beliau hendak minum atau makan sesuatu, kemudian tengah-tengah minum itu gedek ya, tangannya itu gerak-gerak sendiri, itu menunjukkan makan atau minuman yang hendak diminum, makan atau minum itu adalah syubhat. Enak ya. Kalau Imam Khalid Al-Muhasibi hidup di zaman kita, gedek-gedek terus ya, nggak bisa makan. Soalnya syubhat semua, haram syubhatnya lumayan haram semua. Banyak orang judi online iku nang ndi bisa nih ya. Jangan, semoga dibebaskan pemuda-pemuda kita di zaman ini dari judi online itu haram semuanya. Jadi beliau kalau memegang sesuatu moro-moro gerak-gerak sendiri itu haram atau syubhat. Subhanallah, itu kemuliaan Allah yang diberikan kepada Imam Harith Al-Muhasibi. Ketika gerak-gerak sendiri yang nggak dimakan, yang malu yang ngasih. Inti punya hartanya inti syubhat, hartanya inti haram dan lain sebagainya. Pernah kejadian
dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, murid beliau. Yang sudah kita bahas manaqibnya Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidu Thaifah. Kejadian seperti itu. Naam, dikatakan nanti diceritain. Nah, dikatakan Imam Ibnu Khafif pernah berkata, "Iqtadu bi khamsatin min syuyukhina." Jadikanlah 5 dari guru-guru saya itu kiblat kalian. Kau jadikan kedua. 5 dari guru-guru saya. Siapa yang pertama? Imam Harith bin Asad Al-Muhasibi, tiru dia. Yang kedua Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, yang nanti saya kisahkan ceritanya. Dan yang ketiga Abi Muhammad Ruwaim wa Abil Abbas bin Atha dan Imam Umar bin Utsman Al-Makki. 5 orang ini adalah ulama yang telah mengumpulkan ilmu zahir maupun ilmu batin. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat luar Empang apa? Keramat Empang Bogor apa luar Batang? Luar Batang Al-Attas. Bin Muhsin itu luar Batang apa? Empang Bogor ya? Empang Bogor itu. Beliau mengatakan ilmu ilman. Ilmu itu ada 2 macam, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir itu siapapun bisa belajar. Orang muslim bisa belajar, orang kafir bisa belajar. Orang kafir yang hafal Quran ada. Orang kafir yang hafal sejarahnya Nabi Muhammad ada. Siapapun yang bisa belajar. Namun fikih yang kita pelajari kitab-kitab di pondok-pondok itu ilmu zahir. Siapapun bisa belajar. Tapi kalau ilmu batin hanya orang yang bersih hatinya, orang muslim yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sabar, syukur, zuhud, cinta kepada Allah, taubat, khauf, takut kepada Allah, ridha terhadap Allah, tawakal. Ini sifat-sifat yakin. Ini semua sifat adalah sifat ilmu juga ilmu yang batin. Ilmu yang batin. Nah, 5 ulama ini telah terkumpul di dalamnya ilmu zahir maupun ilmu batin, maka pantas dijadikan qudwah. Dan pernah diceritakan Imam Junaid Al-Baghdadi itu duduk di suatu jalan, nah kok papasan nanti Imam Abil Harith Al-Muhasibi ini. Ya Imam Harith Al-Muhasibi, aku melihat kamu ini pucet, lapar antum ya? Iya saya lapar. Ayo monggo pinara dahar tenggriyo, ayo lontongi, nyeluk. Ayo saya undang ke rumah. Kita makan di rumah. Ya akhir. Kemudian masuk ke rumah itu Imam Abil Harith Al-Muhasibi, terus disuguhi makanan sama Imam Junaid Al-Baghdadi. Ketika disuguhkan sudah dimasukkan ke mulut sama Imam Abil Harith Al-Muhasibi, mulutnya beliau, lah kok makanan ini gerak-gerak sendiri. Kemudian dilepehkan, dimuntahkan itu makanan yang sudah masuk di mulut beliau, belum masuk ke perut beliau. Kemudian apa kata Imam Junaid? Wahai Imam Harith, kenapa antum lepehkan? Iya, saya itu aslinya kepingin membahagiakan hatimu dengan saya memakan pemberianmu, akan tetapi saya mempunyai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang saya makan itu haram atau syubhat, saya nggak bisa memasukkan ke perut saya. Saya mau tanya sama inti dapat makanan dari mana? Ya Allah, iya, saya dapat makanan dari walimahan tetangga untuk berkati tonggo tahlilan. Saya kira musuhi buku, banyak buku di mana-mana, buku yang perempuan itu sambat duit intek gara-gara buku. Kemarin saya ada majelis saya di Lawang itu Lailatul Ahad. Ada orang tanya, "Beb, gimana hukumnya kalau minta uang lebih ke suami?" Itu ada di YouTube itu. Saya jawab di YouTube. Ada ada istri minta nafkah sama suami dikasih secukupnya dan sudah gugur kewajiban suami, tapi istrinya tadi ini maksa minta lebih, contohnya gawe bu, ya apa hukumnya? Dikasih apa enggak? Kalau enggak dikasih, suaminya dosa apa enggak? Istrinya kalau maksa dosa apa enggak? Itu saya jawab semua di YouTube. Dilihat kalau penasaran jawabannya. Nah itu makanan saya dapat tadi malam, dapat hadir pernikahan, dapat makanan ini saya kasihkan ke antum. Ini sebabnya. Kemudian enggak dimakan sama beliau, kemudian langsung Imam Junaid Al-Baghdadi pergi ke dapur ngambil kisron, roti kering,
dikasihkan kepada Imam Harits Al-Muhasibi, dimakan lah kok enak, masuk ke perut, Masya Allah. Apa kata Imam Harits? Makanan yang seperti ini kasihkan ke orang lain, jangan makanan yang syubhat, jangan makanan yang tidak jelas. Subhanallah, ini kita nggak mempunyai kelebihan sehingga kita nggak tahu ini syubhat apa enggak, sehingga katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nanti di akhir zaman itu hatta walaupun orang itu menjaga agamanya, menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, dari riba, sesuatu yang haram syubhat, maka dia pasti mendapatkan debunya. Dia pasti mendapatkan sedikit dicampur hartanya dia dengan sesuatu yang riba. Contoh ini, nanti kerja capek dapat uang halal, tapi uang gajinya inti tadi itu diputar dari bank, campur ambil riba, masuknya ke inti halal, inti makan nggak dosa, tapi kurang barokah. Kenapa? Karena bukan halal 100%. Nah itu, mencari halal yang 100% jarang sekali, kecuali kalau hujan ente langsung mangap lambemu langsung minum. Jangan pakai gelas iki gawe ini kate duwe syubhat balik. Kate cibuke gawe ini kate tangan syubhat campur kabeh. Ente langsung pakai tangan langsung minum. Itu halal 100%. Siap hanya minum air hujan? Enggak ono sing siap. Karena emang selama enggak hujan sulit dan rasanya beda pasti. Ala kulli hal, intinya adalah apa kata Rasulullah SAW? Tapi beda. Orang yang makan, setiap makan dia sedih, takut sama Allah apabila ini ada kecampuran syubhat atau haram, ketimbang orang yang makan dalam keadaan senang, nggak ngurus haram, nggak ngurus halal, nggak ngurus syubhat. Maka di akhir zaman salah satu adab kita makan adalah kita minta maaf kepada Allah, ya Rabb, saya kerja, saya mendapatkan harta ini dengan cara halal, akan tetapi kalau kecampuran syubhat ataupun haram, ya Allah, saya nggak tahu, saya minta maaf. Nah, orang yang seperti ini tidak mendapatkan efek negatif dari makanan yang dia makan, konsumsi kepada perutnya tadi itu. Seperti itu ya. Maka coba kita perhatikan begitu pedulinya Allah kepada Imam Harits Al-Muhasibi, sehingga Imam Abdullah Haddad menyatakan wa birriayati qad ru'i, dan beliau mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah enggak bakal memasukkan apapun kepada perut beliau kecuali yang halal, Dan beliau, perkataan beliau apa? Salah satu kalimat mutiara beliau apa? Awwalu baliyatin lil abd, pertama bala, cobaan, musibah, malapetaka yang didapati oleh seorang hamba, ta'tilul qalbi min dzikril akhirah, kosong, vakumnya hati orang tersebut dari ingat-ingat kehidupan akhirat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti kalau kita sholat Jumat, dengarkan imam biasanya baca surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, adalah fi sufi ula sufi Ibrahim Musa. Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan padahal akhirat lebih mulia dan lebih kekal. Orang yang pintar itu mendahulukan yang kekal. Orang yang pintar mendahulukan yang lebih penting. Tidak ada sesuatu yang indah penting melebihi pentingnya kehidupan akhirat. Tidak ada sesuatu yang kekal melebihi kekalnya kehidupan akhirat. Maka siapa orang yang mendahulukan dunianya ketimbang akhiratnya, maka dia orang yang merugi. Dan siapa orang yang mendahulukan akhiratnya dahulu kemudian dunianya, dan dunianya diikatkan kepada akhirat, maka dialah orang yang berhasil fid dunya wal akhirah. Maka cukup dikategorikan bala yang didapatkan oleh seorang hamba adalah ketika hatinya itu vakum, masif dari ingat-ingat akhirat. Sendiri-sendiri dunya tok ae. Sendiri dunya tok, enggak pernah mikiri kehidupan akhirat, hisab, mizan, surga, neraka. Ya. Berhadapan-hadapan sama Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi Muhammad SAW, telaga Kausar, sirat dan lain sebagainya, kuburan. Dia enggak memikirkan itu. Enggak ada di otaknya itu, di benaknya itu enggak ada. Maka cukup dia mendapatkan bala, musibah dari Allah, meskipun sehat, meskipun kaya raya, meskipun
karena dia itu selalu lupa dari kehidupan akhirat. Wa hina idzin tahthuzul ghaflatu fil qalb, karena sebab itulah di hati itu ada ghaflah, ada qaswah. Salah satu penyebab agar kita selalu ingat akhirat adalah kita hadir majelis taklim. Nanti hadir majelis taklim diingatkan akhirat. Ya Allah akhirat, ya Allah ilmu, ya Allah ya Allah. Ingat nanti mulai iman bertambah. Bencinya kita ke dunia bertambah. Remeh dunia, lebih mulia akhirat dengan kita hadir majelis taklim. Naam, itu sedikit dari manaqib yang disebutkan oleh Imam Abdullah Haddad di kitab beliau Syarhul Ainiyah. Ya. Naam. Kemudian saya singkat, setelah Imam Abu Harith Al-Muhasibi, beliau menyebutkan wa mualliful qutil ladzi intafa'annuha bi kitabihi ahsin bihi min laudha'i. Beliau membahas salah seorang ulama yang sempat lama tinggal di kota Mekah, ya. Tapi meninggalnya bukan di kota Mekah, nanti disebutkan. Siapa namanya? Imam Abu Thalib Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki, dijuluki Al-Makki karena lama di kota Mekah. Beliau itu artinya apa? Wa mualliful qut, dan salah seorang ulama yang ngarang kitab namanya Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Ada kitab namanya Qutul Qulub. Apa artinya Qutul Qulub? Makanannya hati. Ya, hati punya makanan. Lisan kita, perut kita punya minuman, susu diminum. Nah, begitu juga hati kita juga punya minuman, juga punya makanan. Jangan sampai kita mengenyangkan perut kita dan membuat lapar hati kita. Apa? Makanannya hati, makanannya ruh. Ya ilmu, majlis taklim, zikir kepada Allah, ibadah, baca Quran, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu membuat roh kita itu kuat, warek, istimewa. Naam. Qutul Qulub saya punya di rumah kitabnya. Saya dapat hadiah dari ustadz saya di Hadramut. Sampai sekarang ada di rumah itu. Kitab Qutul Qulub. Salah satu kitab yang dicintai oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu banyak menukil dari kitab Qutul Qulub. Jadi Imam Qutul Qulub ini Imam Abu Thalib Al-Makki lebih tua, lebih dahulu ketimbang Imam Ghazali. Intafa'annuha, yang banyak orang-orang yang mulia itu mengambil manfaat dari kitab Qutul Qulub, bi kitabihi ahsin bihi min laudha'i. Muliakanlah beliau, yang mana beliau itu laudha'i. Laudha'i itu adalah orang yang sangat cerdas. Laudha'i bahasa Arabnya. Jadi kitab Qutul Qulub itu kitab yang sangat mulia dan mengumpulkan banyak dari ilmu-ilmu agama. Lebihnya itu ilmu tasawuf dan ilmu akidah. Pernah saya baca kitab itu di depan guru saya Habib Umar bin Hafid ketika kita masih di Tarim. Beliau sempat ngajar kitab itu sampai hatam. Kitabnya tebal, satu jilid saja. Kitabnya tebal. Kitab azim, jalil, kitab yang sangat mulia. Disebutkan oleh Imam Sahrawardi yang ngarang kitab Awaliful Ma'arif. Itu adalah kitab dikasih nama Diwanul Islam. Diwannya agama Islam itu semuanya ada di kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub fihin nur, kata Imam Abdul Hasan Asyadili, ketua Thariqah Asyadiliyah. Kitab Qutul Qulub penuh cahaya. Wal Ihya fihil ilm. Tapi kalau kitab Ihya penuh dengan ilmu. Nah, kitab Ihya tadi itu banyak menukil referensinya, marjaknya itu adalah kitab Qutul Qulub. Masya Allah, Imam Abu Thalib Al-Makki ini salah satu gurunya orang yang katanya bukan anaknya Ahmad bin Isa. Paham apa enggak? Siapa yang katanya bukan anaknya Ahmad bin Isa? Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Katanya orang-orang sekarang itu kiai-kiai sing ngeramput itu. Kapan ngaji ini? Sopo guru ini mengatakan Ubaidillah ini bukan anaknya Ahmad. Nah, Imam Ubaidillah ini pernah ngaji kepada yang ngarang kitab Qutul Qulub ini. Jadi termasuk muridnya Imam Abu Thalib Al-Makki. Jadi Bapak Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika nyantri kepada Abdul Haddad menceritakan kepada beliau, Bapak Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, katanya di kitab itu, kama syafahani bidzalika syekhun nadhim min qira'atil qasidah al-ainiyah hadhihi alaih. Ketika saya membaca kitab qasidah ainiyah ini, ketika sampai ke
Abu Qut mu'alliful Qutil ladzi intafa'nuha bi kitabihi ahsin bihi min laudai. Itu saya Haddad menceritakan kepada saya bahwasanya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu muridnya Syekh Abu Thalib Al-Makki. Membaca kitab karangannya Abu Thalib Al-Makki yaitu Qutul Qulub. Sampai sekarang pondok-pondok yang ahli tasawuf itu selalu membaca kitab Qutul Qulub yang pernah kita baca ketika kita nyantri sama Habib Umar. Nah, jadi Imam Ghazali menjadikan kitab ini kitab yang sangat penting sehingga banyak menukil dari kitab Qutul Qulub dan dimasukkan kepada kitab Ihya. Nah, ini Imam Abu Thalib Al-Makki ini kuduahnya para aulia, alim, orang masya Allah namanya Muhammad bin Ali bin Atiyah Al-Harithi, penceramah ulung, masya Allah orang soleh, ahli ibadah. Nah, orangnya itu tirakat, ya, makannya sedikit sekali, bertahun-tahun makannya itu sedikit. Nah, makanannya itu ya sayur-sayuran yang tidak pernah makan yang berat-berat, sampai dikatakan hatta khadharra jilduhu min kathrati tanawuliha, sampai warna wajah kulitnya beliau itu enggak normal saking tidak jarangnya beliau itu makan sesuatu yang bergizi. Dan beliau itu banyak memiliki bertemu dengan ulama-ulama ahli hadis dan bukan termasuk orang ahli Mekah, tapi beliau itu sempat tinggal di Mekah dan mengarang kitab Qutul Qulub di Mekah. Akan tetapi beliau itu wafat di Irak, di Baghdad. Ya, meninggal pada bulan Jumadil Akhir di tahun 386 Hijriyah, dikubur di kota Baghdad, di kota Irak. Imam Abu Thalib Al-Makki. Semoga kita mendapatkan barokah mereka semuanya ini. Ya, semoga ilmu-ilmu yang dimiliki mereka menjadi ilmu yang manfaat, yang kita dapatkan barokah mereka di kehidupan dunia, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama mereka di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad asyatu inati man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu tanana lakinna hubban fis sarairi qad ta'ali madihi safwati rabbina wa hadana wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qbalna ajib da'wana antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa tabil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fahaqqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa qama kullaman adana wansur ilaina wandur ilaina waskina ka'sal hana wasfi wa'afi ajilan mardana waqdilan al hajat wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu saba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin, salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin, salatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.